Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada, Pak. Mana? Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya kreatif di Solo ini paling hancur di dunia. Selamat datang di saluran DR Sumartono, saluran YouTube yang insya Allah menginspirasi dan mencerahkan. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo para netizen, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, bersyukur, dan sukses menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baru-baru ini ada tayangan viral yang menayangkan Bupati Solo marah besar, berang, meradang ketika melakukan inspeksi mendadak SIDA ke salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Solo. Inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati setelah menerima laporan dari masyarakat. Ketika sang Bupati sampai ke tempat tujuan dan menerima laporan dari petugas puskesmas, Bupati marah besar. Mengapa Bupati marah besar? Karena Bupati menilai petugas puskesmas tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin, Pak, barangkali kami salah dalam pengabdian. Salah kamu tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, share, and comment. Di kesempatan ini kita tidak membahas apakah ini pencitraan sang bupati. Kita juga tidak membahas siapa yang mengupload video sehingga menjadi viral. Tetapi di kesempatan ini kita akan membahas secara tuntas marahnya bupati dari dua dimensi, yakni dari teori konflik dan dari komunikasi kepemimpinan. Marahnya sang bupati dengan bawahannya, inilah yang disebut dengan konflik. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin kon yang berarti bersama dan pligere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik berarti suatu peristiwa atau fenomena sosial yang menggambarkan adanya pertentangan atau perselisihan antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan pemerintah. Secara definitif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti adanya pertentangan, perselisihan, perdebatan antar dua pihak. Menurut teori konflik, konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian, karena adanya ketegangan. Konflik akan melahirkan perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial menurut teori konflik bukan didasarkan pada adanya penyesuaian nilai-nilai, tetapi perubahan sosial itu muncul karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi yang semula. Menurut Lewis Althusser, ada dua macam konflik. Yang pertama, konflik realistis, dan yang kedua, konflik non-realistis. Dalam kasus marahnya, berangnya, meradangnya Bupati Solo kepada bawahannya termasuk konflik realistis. Konflik realistis terjadi karena adanya kekecewaan. Kecewanya sang bupati karena menilai bawahannya tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Inilah yang disebut dengan konflik realistis. Yang kedua, konflik non-realistis. Artinya ada upaya untuk meredahkan ketegangan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan kompromi. Secara teoritis, konflik
merusak sistem. Tetapi konflik menjadi kekuatan manakala konflik dikelola dengan baik. Inilah yang disebut dengan manajemen konflik. Jadi konflik terkadang secara situasional dan kondisional dibutuhkan dalam pengembangan organisasi. Louis Althusser mengingatkan bahwa salah satu fungsi konflik adalah untuk menguatkan ikatan kelompok. Jadi ketika terjadi konflik, maka terjadi kompromi-kompromi dan pada akhirnya ini menguatkan ikatan kelompok. Jadi konflik kadang-kadang menjadi hal yang positif ketika mampu dikelola dengan baik. Berkaitan dengan teori konflik, ada 3 hal yang berhubungan dengan kepala daerah. Yang pertama, seorang kepala daerah berdasarkan teori konflik memiliki dominasi. Dominasi artinya mampu mengendalikan dan menguasai bawahannya. Yang kedua, seorang kepala daerah memiliki kursi atau bersifat memaksa. Ketika seorang kepala daerah memiliki visi dan misi, maka dia punya kemampuan untuk memaksa bawahannya untuk melakukan sesuatu yang arah orientasinya kepada pencapaian visi dan misinya. Dan yang ketiga, bahwa seorang kepala daerah berdasarkan teori konflik memiliki yang disebut namanya power, kekuasaan. Dengan kekuasaan inilah kadang-kadang kepala daerah bisa melampiaskan emosinya secara meledak-ledak di hadapan publik. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, share, and comment. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana marahnya bupati kepada bawahannya dari dimensi komunikasi kepemimpinan. Dalam buku Leadership Communication, Bruce Harrison mengatakan bahwa inti dari kepemimpinan adalah komunikasi. Esensi dari komunikasi kepemimpinan adalah pelayanan. Nah, soalannya, dan ini menjadi pekerjaan rumah dari kepala daerah, apakah gubernur, bupati, atau wali kota, masalah pelayanan. Apakah pelayanan sudah menjadi chemistry yang sama, sudah berada dalam frekuensi yang sama antara kepala daerah dengan jajarannya? Nah, ketika pemahaman tentang pelayanan tidak sama, maka berpengaruh kepada hasil yang akan diperoleh. Dan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di dalam menerima pelayanan dari pejabat pemerintah, ini juga menjadi persoalan. Nah, ini menjadi PR kepala daerah, bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana standar operasional prosedur tentang pelayanan itu sendiri. Kata kunci yang harus dipahami ketika ingin mewujudkan komunikasi kepemimpinan yang efektif adalah bagaimana menciptakan pelayanan prima dengan mengedepankan yang namanya dialog. Sesungguhnya kasus marahnya Bupati Solo bisa menjadi starting point ketika kita menuju kepada teori konflik dan komunikasi kepemimpinan, bahwa inti komunikasi kepemimpinan adalah pelayanan, dan pelayanan yang baik bagaimana caranya adalah dengan melakukan dialog. Karena sesungguhnya secara esensial dialog berasal dari kata dia, lo, gue. Kalau ini berjalan beriringan, maka ini menjadi kekuatan. Tetapi kalau dia, lo, gue berjalan sendiri-sendiri, maka buyarlah kebersamaan. Kalau kita melihat fenomena realitas sosial dalam konteks politik saat ini, sepertinya marah-marah itu menjadi gaya kepemimpinan kepala daerah di Indonesia. Mudah-mudahan dengan marah-marah itu akan memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan dengan marah-marah pegawai mampu meningkatkan kinerjanya dengan baik. Tapi sekali lagi, ini adalah konflik yang harus dikelola dengan baik, tentunya dengan komunikasi kepemimpinan yang efektif. Lalu bagaimana ketika konflik itu dikelola dengan baik,
dan bagaimana pula mewujudkan komunikasi kepemimpinan yang efektif. Ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang kepala daerah. Yang pertama, komunikasi publik harus dibenahi. Jadi kepala daerah harus membenahi komunikasi publik. Nah, kalau tidak, komunikasi publik tidak dibenahi, maka tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah mulai agak pudar tambah pudar. Nah, tugas seorang kepala daerah sesungguhnya adalah seorang motivator dan negosiator. Bagaimana seorang kepala daerah mampu membangkitkan, memotivasi bawahannya. Ibaratnya saya menganggap bahwa seorang kepala daerah itu seorang bapak dan pegawai-pegawainya itu adalah anak-anaknya. Jadi marah-marah itu terkadang bisa memberikan perubahan ke arah menyadarkan pegawai, menyadarkan bawahannya, tetapi ini juga bisa menjadi bumerang kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi membenahi komunikasi publik itu menjadi tugas dari seorang kepala daerah agar pelayanan publik bisa dikondisikan, pelayanan publik secara prima dapat dirasakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat tingkat kepercayaan sudah mulai tumbuh, maka partisipasi juga akan meningkat. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, share, and comment. Selain menjadi motivator, seorang kepala daerah juga menjadi negosiator. Bagaimana seorang kepala daerah mengajak bawahannya, perangkat-perangkatnya untuk bekerja optimal, untuk segala sesuatunya dilakukan untuk kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dengan mengajak, menghimbau, dan menerapkan sistem reward and punishment, maka pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukan sebuah hayalan. Jadi motivator dan negosiator ini memang aktor utamanya adalah kepala daerah. Yang kedua, seorang kepala daerah harus membenahi komunikasi birokrasi. Bagaimana meningkatkan rasa percaya diri birokrasi itu juga menjadi tugas seorang kepala daerah. Komunikasi birokrasi adalah bagaimana menyeimbangkan antara fungsi-fungsi pelayanan publik dengan etika birokrasi. Salah satu cara untuk melakukan komunikasi birokrasi adalah bagaimana mempublikasikan kegiatan-kegiatan melalui media. Bagaimana caranya? Ya, mempublikasikan kegiatan-kegiatan kedinasan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Jadi bagaimana meramaikan media sosial dengan kegiatan-kegiatan kedinasan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Masing-masing dinas, instansi punya media sosial, apakah Facebook, kemudian Instagram, dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan kedinasan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Ini luar biasa. Dan inilah sesungguhnya yang disebut dengan komunikasi birokrasi. Di satu sisi meningkatkan kepercayaan, rasa percaya diri birokrasi itu sendiri. Di sisi lain masyarakat merasa bangga karena orang yang sudah diberi amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bekerja secara optimal dan mempublikasikan kegiatan-kegiatannya yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah adalah melakukan audit komunikasi. Dalam komunikasi diajarkan bahwa kesalahan terbesar biasanya terjadi di pesan. Pesan, ya, tinggal kita bisa mengaudit apakah kesalahan di pengirim atau penerima. Nah, ini bisa ditelusuri. Nah, audit komunikasi jarang dilakukan, padahal konteks kekinian audit komunikasi itu menjadi penting sehingga seorang kepala daerah tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang terkadang dianulir dan dibatalkan oleh penerusnya. Nah, ini banyak yang terjadi. Mengapa ini terjadi? Karena memang jarang sekali dilakukan audit komunikasi. Dengan audit komunikasi kita akan mengetahui sumbatan-sumbatan komunikasi itu ada di mana. Para netizen yang berbahagia, sampai sini pembahasan kita. Insya Allah
kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan analisa-analisa berikutnya. Tonton terus Kamera Komunikasi Analisa Media Viral di saluran DR Sumartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.